Oke, sebelum kita lanjutkan, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka saya mau kenalan dulu nih. Jadi, perkenalkan nama saya Vivin, biasa dipanggilnya Vivin. Saya psikolog klinis dewasa, tadi sudah sempat disebutkan juga. Selama ini kasus-kasus yang menjadi yang biasanya datang kepada saya itu banyak tentang kesehatan mental, perkembangan diri, dan lain sebagainya. Lalu saya saat ini praktik secara offline dan online, jadi hybrid gitu ya, di beberapa tempat yang juga bisa diakses oleh teman-teman apabila barangkali membutuhkan layanan psikologis seperti itu. Untuk online dan offline, saya praktik di Anastasia and Associates dan Ad Familia Indonesia, itu berbasis di Jakarta. Lalu kemudian secara online di Hati Plong dan Ruang Jiwa. Seperti itu. Boleh kita lanjutkan, Mbak Dona? Oke. Pas banget ya sebenarnya teman-teman ya. Kita ngebahas tentang kemerdekaan bekerja. Sama minggu depan kita akan merayakan bersama-sama kemerdekaan Indonesia gitu. Tapi rasanya emang nggak afdol ya kalau misalnya kayak negara udah merdeka, tapi kitanya sebagai pribadi mungkin ada beberapa hal yang membuat kita jadinya nggak merdeka untuk melakukan sesuatu. Padahal yang namanya merdeka itu kan adalah perasaan kita bebas gitu ya. Bebas, tidak dikekang, lalu kemudian kita bisa melakukan sesuatu secara bebas gitu. Nyaman dan bisa sesuai dengan ya untuk bisa lebih nyaman seperti itu. Nah, tapi ternyata ketika kita bekerja juga, itu tuh masih banyak sebenarnya hal-hal yang ternyata membuat kita, faktor-faktor yang membuat kita itu jadinya sulit untuk merasa bebas tadi. Salah satunya adalah stigma. Nah, kita mau bahas dulu, stigma itu apa sih? Nah, kalau buat teman-teman nih, stigma itu apa sih teman-teman? Teman-teman Sweet Median tuh ketika melihat judul ini, mengatasi stigma, apa yang muncul di pikiran teman-teman? Stigma tuh apa sih? Nah, boleh nggak saya dibagikan di kolom chat gitu ya? Pandangan teman-teman tentang apa sih stigma itu? Mungkin boleh dibagikan dulu. Apa yang teman-teman ketahui? Teman-teman Sweet Median ketahui tentang stigma. Apa stigma itu? Boleh dibagikan. Begitu dengar kata stigma, apa yang muncul pertama di pikirannya teman-teman Sweet Median semua? Oke, stereotype, pandangan tentang sekelompok orang, pandangan sosial, pandangan mayoritas turun-temurun, belum tentu benar. Oke, apalagi? Ada lagi? Apalagi? Apa sih stigma itu? Kalau dengar kata stigma, apa yang muncul pertama kali? Masyarakat mengira, oke, oke, pandangan yang muncul karena kurang pengetahuan. Baik, ada lagi yang mau berpendapat berbeda? Rasanya itu ya. Kalau ada yang masih mau menjawab, mungkin ada pandangan yang berbeda, boleh banget ya langsung dituliskan di kolom chat. Oke. Nah, yang teman-teman sampaikan ini semua betul. Bahwa stigma itu merupakan sebuah label negatif yang disematkan kepada orang atau kelompok tertentu. Nah, di yang lebih spesifiknya lagi, itu ada yang namanya stereotype atau pandangan yang khusus disematkan kepada sekelompok orang karakteristik tertentu gitulah ya, stereotype. Nah, eh, betul bahwa biasanya ini tuh nggak benar gitu ya stigma itu. Terus juga betul banget juga kadangkala itu disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang kelompok orang itu gitu. Mungkin yang paling sederhana sering banget yang kita lihat juga stigma nggak cuma ke pekerja remote gitu ya, tapi stigma-stigma terhadap orang-orang yang memiliki karakteristik tertentu juga seperti itu. Misalnya apa? Misalnya orang-orang dengan dengan isu-isu kesehatan mental tertentu misalnya. Itu banyak banget juga stigma-stigma gitu ya. Yang namanya stigma ini tuh dibagi dua, teman-teman. Ada yang namanya public stigma, itu artinya dari orang lain yang menyematkan label itu kepada sekelompok orang atau orang-orang tertentu. Ada lagi namanya adalah self stigma. Self stigma ini sebenarnya yang lebih lebih berbahaya karena artinya ketika ada self stigma ini kita itu melabelkan diri kita dengan sesuatu hal atau karakteristik tertentu yang itu kita yakini gitu. Nah, kalau misalnya stigma ini terus-menerus digaungkan, terus-menerus di kita dengar gitu ya, lama-lama kita bisa juga percaya gitu dengan stigma-stigma itu dan akhirnya meyakini bahwa oh ya emang kita kayak gitu ya.
Jadi menyebabkan juga tentu saja salah satu kita jadi ngerasa nggak bebas. Mau ngapa-ngapain, aduh tapi kan katanya aku kayak gitu. Tapi kan katanya pekerja ini kayak gini dan lain sebagainya. Jadinya nggak bebas. Jadinya nggak merdeka gitu. Nah, kita mau lihat sama-sama nih. Sebenarnya biasanya stigma-stigma terhadap pekerja remote itu kayak apa aja sih? Boleh kita lanjutkan, Mbak Dona? Nah, nanti kalau teman-teman pernah mendengar selentingan atau stereotip-stereotip lain, boleh banget ya langsung dituliskan di kolom chat gitu ya. Nah, banyak yang mengira atau banyak yang beranggapan bahwa kalau kerja remote atau work from anywhere atau work from home itu artinya kerja, artinya nggak kerja, nggak beneran kerja gitu. Karena di mana kan nggak kerja di kantor, jadi nggak kerja dong gitu. Terus ada juga yang menganggap bahwa ih kamu bohong ya, kamu saya pengangguran kan gitu. Atau hidupnya nggak balance dia pasti. Kalau yang namanya pekerja remote itu pasti nggak balance hidupnya. Pasti isinya apa namanya kebanyakan kerja, nggak ada boundariesnya kayak gitu. Terus mungkin pernah juga ya dengar bahwa ih pasti kamu banyakkan istirahatnya ya daripada kerjanya. Atau pasti kamu nggak bisa bagi waktu deh gitu. Atau ya karena kita bisa kerja dari mana aja, mungkin pakaiannya juga nggak harus seformal itu gitu ya. Terus jadinya dianggap kamu tuh nggak profesional ya kerjanya. Nah, ini adalah berbagai stigma, berbagai stereotip yang mungkin pernah kita dengar sebagai pekerja remote. Atau kalau teman-teman yang lain pernah nggak dengar stereotip atau stigma-stigma lain? Boleh dong dibagikan di kolom chat, biar kita sama-sama mengetahui nih, ada lagi nggak yang pernah teman-teman dengar gitu? Ada lagi nggak? Mungkin ada pandangan berbeda yang juga ya pernah juga nih itu stigma atau stereotip-stereotip yang pernah teman-teman dengar mungkin pesugihan ya saking karena aku nggak kelihatan kerja aku punya duit banyak gitu ya. Oke, di rumah terus no life ngepet ya karena dianggapnya kok kamu bisa punya banyak duit padahal kayak kelihatan pergi kerja gitu ya. Oke, ansos. Oke, ternyata ada banyak ya stigma-stigma yang atau stereotip-stereotip yang pernah teman-teman dengar gitu. Nah, tapi nyatanya teman-teman, sebenarnya yang lebih berbahaya kan tadi saya udah bilang ya, yang lebih berbahaya itu sebenarnya adalah self stigma. Yang kemudian jadinya kita mengekang diri kita sendiri agar kita jadinya nggak bebas untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, sebenarnya salah satu hal yang bisa membantu mematahkan stigma itu adalah dengan kita membuktikan sesuatu sebenarnya. Meskipun ya memang kita tidak perlu membuktikan apa-apa sih ke lingkungan kita gitu ya. Tapi kadangkala betul tadi bahwa stigma itu biasanya muncul juga karena kurangnya pengetahuan. Oleh karena itu kita sebagai pelaku gitu ya, kita sebagai orang yang eh, berhadapan langsung, kita yang merasakan sebagai seorang pekerja remote, kita yang perlu memberikan edukasi, kita yang juga perlu membuktikan kepada mereka bahwa anggapan-anggapan atau stigma-stigma itu salah gitu. Dengan cara apa? Sebenarnya dengan kita membebaskan diri kita sendiri gitu. Meskipun ada stigma, kita membebaskan diri kita gitu. Sebenarnya teman-teman, sebenarnya yang bikin kita lebih nggak merdeka itu adalah ketika kita menemui berbagai tantangan dalam bekerja yang kita nggak bisa atasin. Kita akan lihat sama-sama. Mbak Dona, boleh dilanjutkan slide-nya? Nah, sebenarnya hal-hal ini sih lebih daripada stigma yang sebenarnya justru lebih membelenggu kita gitu. Lebih membuat kita itu ngerasanya nggak merdeka. Ya ini, berbagai tantangan-tantangan itu. Di mana sebenarnya sebagai pekerja remote, sebagai pekerja WFH, hybrid, you name it gitu ya, macam-macam, itu tuh ini sebenarnya ada berbagai tantangan-tantangan yang real kita hadapi bersama-sama. Yang pertama terkait batasan waktu. Yang kedua terkait distraksi. Karena mungkin kita nggak kerja di kantor, maka lebih banyak hal yang mudah mendistraksi kita. Lalu membina interaksi untuk koordinasi, barangkali itu bisa jadi tantangan juga karena kalau tadi saya dengar dari Mbak Dona, ini kan teman-teman ini datang dari berbagai daerah, dari Jakarta, dari Bandung, harus saling berkoordinasi, barangkali ada proyek yang harus bersama-sama dikerjakan. Pasti itu adalah tantangan tersendiri gitu ya, nggak nggak ada di satu tempat dikumpulkan gitu ya, tapi tetap harus membina interaksi dengan baik gitu, berkoordinasi dengan baik. Kemudian jalur komunikasi yang perlu media. Jadi nggak bisa langsung gitu ya, kalau ada bingung sesuatu langsung colek temennya. Nggak bisa mungkin, karena perlu ada media tertentu untuk berinteraksi. Lalu juga ini, banyak
teman-teman yang saya juga pernah dengar gitu ya, sebagai orang-orang yang kerja remote, banyak yang akhirnya tantangannya itu adalah perasaan kesepian. Karena ngerasa kok gue kayak kerja sendiri ya, kok gue kayak susah gitu, kayak kalau mau minta tolong tuh harus kontak dulu, nunggu respon, dan lain sebagainya. Sebenarnya tantangan-tantangan ini kadangkala yang membuat kita tuh jadi nggak bebas, jadi nggak merdeka gitu. Nah, saya mau ajak teman-teman hari ini kita bahas bersama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk lebih membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu tantangan ini sebetulnya. Agar pada akhirnya harapannya kalau kita bisa kelihatan lebih produktif, kita menunjukkan bahwa kita itu tetap profesional, maka stigma-stigma yang melekat kepada pekerja-pekerja remote ini akhirnya juga bisa terbantahkan gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke tantangan kerja remote ini, teman-teman semua, kalau ini nggak berhasil diatasi, maka hidup kita akan jadi nggak seimbang. Nah, ketika hidup kita nggak seimbang, sebenarnya kan itu jadi tanda juga bahwa kita itu sebenarnya nggak bebas juga gitu. Nah, dan pada akhirnya resiko masalah kesehatan mental juga akan semakin meningkat. Banyak banget klien-klien saya gitu ya, yang cerita atau bahkan orang teman-teman sekitar saya yang cerita bahwa tantangannya kerja remote itu adalah menyeimbangkan hidupnya. Biar akhirnya dia jadi nggak burn out, jadi nggak mudah untuk breakdown dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita bisa lanjutkan, Mbak Donna. Nah, kalau kita bahas yang tadi gitu ya, sedikit kembali ke yang tadi bahwa ada berbagai tantangan orang kerja remote, yang kalau misalnya itu tidak diatasi, maka akan bikin kita itu kerjanya jadi nggak produktif, nggak efisien. Karena ya mungkin karena hidup kita jadi nggak seimbang, kesehatan mental kita terganggu, akhirnya kerja kita nggak produktif juga, gitu. Nah, terus gimana dong biar kita bisa tetap produktif meski kerjanya itu nggak di kantor? Kita kan mau mematahkan stigma ya, kita mau mematahkan stereotip bahwa nggak kok kalau kerja dari mana aja juga bisa tetap produktif, kerja dari mana aja tetap bisa efisien, kan gitu ya? Nah, terus gimana dong caranya? Hari ini saya mau ajak teman-teman semua melihat ada 4 hal sebenarnya yang penting yang bisa kita kembangkan bersama-sama agar bisa tetap produktif meski kerjanya itu tidak harus ada di kantor. Tidak harus ada di sebuah tempat yang disebut kantor. Yang pertama adalah kita sendiri itu melatih yang namanya time management. Yang kedua, menjaga batasan atau boundaries kita. Yang ketiga, set priority. Menjaga life balance kita, work-life balance. Yang keempat, kita bisa set sebenarnya kita kita bisa melakukan sesuatu agar merdeka kita bisa aktif dengan kita yang ngeset tempatnya agar bisa kondusif untuk kerja gitu. Kita bisa lanjutkan Mbak Dona. Oke. Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman semua. Pernah nggak sih ada yang ngerasa kalau waktu 24 jam itu tuh rasanya kurang gitu buat kerja? Ada yang pernah ngerasa kayak gitu? Adakah mungkin yang pernah ngerasa, aduh kurang banget nih 24 jam sehari gitu, kayak kerjaan gak beres-beres. Ada yang pernah merasa seperti itu, teman-teman? Ya, pernah ya. Oke. Apakah hanya satu yang pernah ngerasa kayak gitu? Oke. Ada yang hehe ya, itu kayak sebuah tanda gitu ya. Sering. Oke. Kayaknya banyak ya sebenarnya yang merasa bahwa, aduh waktu 24 jam tuh kayak kurang banget. Banyak yang dikerjain tapi ngerasa nggak produktif. Jadi kayaknya tuh kerja untuk suatu hal yang hasilnya mana gitu ya buat kita sendiri aja ngerasa nggak produktif gitu ya. Ada lagi yang lain teman-teman sweet median yang lain mungkin ngerasa kayak gitu, ih kayak kurang ya 24 jam gitu. Adakah? Ada lagi teman-teman? Kalaupun nggak harus sering, tapi mungkin pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada? Kayaknya banyak ya sebenarnya ya. Oke. Nah, ini sebenarnya juga bisa disebabkan, kita perlu cek juga sih. Kalau misalnya kita udah lihat bahwa 24 jam itu kayak kurang, nah kita perlu evaluasi diri kita juga. Bagaimana kita mengelola waktu kita, gitu. Memang betul, kadang tuh rasanya 24 jam kurang, karena mungkin kerjaannya tuh banyak banget, deadline-nya kadang mungkin ya kita rasa gak masuk akal banget nih deadline-nya gitu ya. Jadi kayaknya 24 jam dalam sehari itu kurang banget.
Tapi sebenarnya 24 jam itu harusnya cukup untuk kita bisa menyeimbangkan hidup kita. Karena sebenarnya selama 24 jam itu banyak hal yang harus kita lakukan selain bekerja. Kita harus istirahat, kita harus punya hidup di luar pekerjaan kita harus tetap bisa berinteraksi, berrelasi sosial dengan baik dalam waktu 24 jam itu, dan sebenarnya 24 jam itu cukup, harusnya. Karena energi kita itu ya tidak di-set selama itu. Energi kita itu ya di-set 24 jam itu gitu ya sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita penting punya skill manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu itu adalah kemampuan untuk membuat perencanaan dan mengelola waktu yang kita punya secara efektif untuk mencapai tujuan yang kita pengen. Memang betul ya, kalau kerjanya di kantor, itu biasanya jamnya itu lebih strict. Jam berapa masuk, jam berapa absen pulang gitu ya. Kalaupun lembur bisa ketakar gitu lah ya. Oh, jam berapa nih saya harus absen pulang. Salah satu tantangan menjadi seorang pekerja remote itu adalah kadang tentang waktu ini jadi blur. Karena mungkin dari perusahaan gimana? Saya kalau di Sweet Median gimana teman-teman? Adakah waktu waktu absen pulang, absen masuk gitu ada nggak dari teman-teman? Kalau untuk kantor-kantor yang saya tahu yang nggak punya kayak gitu, pokoknya intinya harus kerja 8 jam sehari gitu ya. Atau ya udah fleksibel aja, flexible working hour gitu. Nah, itu jadinya batasan waktu itu jadi sangat blur. Ini yang kemudian bikin pekerjanya itu kadang jadi sulit untuk mengelola waktunya dengan baik. Karena satu, ngerasa selalu punya waktu. Yang kedua, dia jadi nggak tahu batasan waktunya sampai kapan. Kayak gitu. Nah, kita bisa lanjutkan, Mbak Dona. Ini ada beberapa tips, teman-teman, yang bisa tips praktikal sebetulnya, yang bisa teman-teman juga coba gitu ya, untuk melatih yang namanya manajemen waktu itu. Yang pertama, penting banget sebenarnya untuk orang-orang yang memiliki flexible working hour, itu memiliki daily planning yang cukup jelas. Jadi kejelasan itu dia yang bikin. Batasan itu dia yang bikin. Daily planning. Hari ini saya mau ngapain aja, mau sampai jam berapa, dan saya disiplin dengan waktu tersebut. Nah, itu kuncinya, disiplin. Jadi seorang pekerja remote artinya perlu punya regulasi diri atau pengelolaan diri yang sangat baik. Karena kontrolnya itu minim. Kontrolnya itu loose dari atasan atau dari kantor sendiri itu loose. Jadi kitanya yang harus disiplin. Mungkin kalau kontrol dari kantor itu barangkali lebih ke ini ya. Kalau beberapa orang yang saya tahu kerja remote itu mereka punya misalnya weekly meeting misalnya. Itu kontrol sebenarnya bentuk kontrol dari perusahaan kan. Lalu juga apalagi adanya deadline pekerjaan. Nah, atau mungkin setiap pagi misalnya ada morning meeting gitu. Sebenarnya itu adalah bentuk kontrol dari perusahaan. Tapi karena namanya kerja remote kan nggak mungkin dipantau 24 jam atau nggak mungkin dipantau selama waktu kerja itu. Oleh karena itu, kontrolnya harus datang dari dalam diri kita. Harus disiplin. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah disiplin membuat daily planning. Setiap hari saya mau ngapain ya? Jam berapa sampai jam berapa saya mau ngapain ya? Atau juga kita bisa chunking atau kita kecilin gitu tasnya kita, tugasnya kita itu kita kecil-kecilin gitu. Jam sekian oh jam sekian saya harus ngerjain ini dan mungkin harus selesai. Jadi kita yang bikin target gitu. Lalu kemudian cara kedua kalau teman-teman pernah dengar tentang Pomodoro Technique, ada yang pernah dengar tentang Pomodoro Technique teman-teman? Mungkin ada yang pernah coba pakai juga barangkali. Oke, pernah ya. Apa yang teman-teman ketahui tentang Pomodoro Technique itu? Apa yang teman-teman ketahui tentang Pomodoro Technique? Oh, ini spesifik banget ya. Kerja 25 menit, scroll IG-nya 5 jam lagi. 5 jam. Wah, ini kayaknya bukan jadi menyeimbangkan hidup juga gitu ya. Yes. Ah, iya benar. Pomodoro teknik ini adalah sebuah teknik yang bisa membantu kita untuk membagi waktu bekerjanya kita efektif dengan waktu istirahat. Em, Seringkali pernah nggak sih teman-teman ngerasa bahwa kadang kok waktu istirahat saya itu melebihi waktu kerja yang akhirnya jadi ngerasa bersalah buat istirahat. Ada yang pernah kayak gitu? Kayak jadi ngerasa bersalah gitu buat istirahat?
Ngerasa bahwa nggak bisa kalau saya istirahat, itu nanti waktu produktif saya berkurang gitu. Pernah kayak gitu? Pernah nggak ada yang ngerasa, ya kayak gitu ya, pernah, sering mungkin, ada yang pernah ngerasa kayak gitu. Padahal teman-teman, yang namanya istirahat itu adalah bagian dari produktivitas. Sebenarnya ide dari Pomodoro Teknik itu kayak gitu. Istirahat itu bagian dari produktivitas. Kita tetap perlu istirahat agar bisa tetap produktif. Karena istirahat ini tuh ibarat mobil, dia jadi kayak bensinnya. Kalau kita terus-menerus kerja, nggak ada henti, nggak ada jeda, ibarat mobil, itu lama-lama akan mogok juga kalau bahan bakarnya nggak ada. Tapi balik lagi sama juga. Kalau kita kebanyakan istirahat, ya akhirnya nggak selesai juga kerjaannya gitu. Jadi Pomodoro teknik ini idenya itu adalah kita menyeimbangkan waktu istirahat dengan waktu waktu bekerja kita. Kita melihat ini jadi sebuah satu kesatuan, ini adalah waktu produktif saya gitu. Jadi kalau idenya Pomodoro teknik, sebenarnya dia juga ada websitenya ya kalau teman-teman pernah pakai juga. Itu tuh 25 menit bekerja, 5 menitnya istirahat gitu. 25 5 25 5. Nah, tujuannya juga mencegah burnout, teman-teman, sebenarnya. Idenya tuh ke situ, mencegah burnout juga. Jadi, harapannya kita itu nggak terus-menerus dihadapkan pada stresor atau sumber tekanan kita terus-menerus yang bikin kita jadi stres berkepanjangan dan akhirnya burnout, tapi juga menjaga kita agar dikembalikan lagi, udah cukup istirahatnya segitu, kita kembali kerja lagi, gitu. Jadi, idenya dia itu, jangan sampai juga kamu kerja terlalu lama, terus kamu istirahatnya itu jadi 5 jam yang akhirnya bikin kamu ngerasa bersalah lagi gitu. Dia nggak gitu. Jadi dia kasih waktu, kamu bekerja 25 menit, sabar dulu, nanti ada waktu untuk istirahat 5 menit, nanti kembali kerja lagi gitu. Nah, ini sebenarnya juga cukup efektif dan beberapa orang yang saya tahu menggunakan ini dan berhasil gitu. Pada akhirnya dia mencoba, akhirnya jadi terbiasa gitu. Akhirnya nggak pakai aplikasi, nggak pakai timer, akhirnya dia terbiasa sendiri. Oke, ini waktu saya istirahat, waktu saya bekerja. Kalau ada dorongan untuk ngapain yang lain gitu ya, nggak, sabar dulu. Waktu waktu saya bekerja belum selesai. Nanti ada waktunya saya melakukan sesuatu yang lain, nanti saya kembali kerja lagi. Kayak gitu. Jadi itu juga bisa dipakai gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya bisa juga kita mengevaluasi prioritas kita. Kadang ketika kita ngerasa 24 jam itu kurang, kita perlu evaluasi lagi. Jangan-jangan kita itu sudah melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu urgent, nggak terlalu penting, nggak terlalu mendesak. Jadi hal-hal yang lain yang sebenarnya penting dan mendesak itu jadinya nggak sempat dikerjakan. Jadi sebenarnya kita tetap produktif, tapi ngeproduktif untuk hal-hal lain gitu yang sebenarnya nggak terlalu penting kayak gitu. Nah, untuk karena itu kita bisa pakai tools ini. Kita bisa lanjut, Mbak Dona. Ada namanya Eisenhower Decision Matrix. Ada yang pernah pakai ini mungkin sebelumnya atau pernah tahu tentang Eisenhower Decision Matrix ini, teman-teman? Adakah? Ada yang pernah tahu ini? Ini adalah sebuah tools yang bisa bantu kita juga untuk set priority setiap hari, yang juga menjadi bagian dari latihan manajemen waktu, di mana kita bisa setiap hari itu membagi, kalau kita, apalagi ini bisa dipakai juga gitu ya teman-teman, kalau pas kita udah mulai ngerasa kewalahan, aduh kok banyak banget ya yang mesti dikerjain, aduh cukup nggak nih waktunya, 24 jam tuh cukup nggak ya gitu. Sebenarnya kita bisa coba breakdown, pakai si Eisenhower Decision Matrix ini. Caranya gimana? Mungkin saya mau ajak teman-teman juga, kalau yang sekarang pegang kertas juga boleh nih ya, kita langsung praktekin sama-sama. Kertasnya teman-teman bagilah jadi 4 kuadran, jadi 4 bagian gitu ya. Di kiri atas kita ikut yang di sini, itu pokoknya ini dibagi, pokoknya yang kiri itu seberapa penting dia, dan yang kalau kita pakai pakai apa namanya, pakai kurva, yang kiri itu sumbu X-nya itu adalah seberapa penting dan sumbu Y-nya itu adalah seberapa seberapa urgent dia untuk dikerjakan gitu. Nah, kita bisa lihat nih dari sini. Kalau misalnya itu adalah hal yang penting dan mendesak, maka itu yang harus kita prioritaskan duluan. Kalau misalnya itu ada sesuatu yang memang penting tapi dia nggak mendesak, maka mungkin kita bisa bikin schedule di waktu yang lain.
Kalau itu adalah sesuatu hal yang nggak begitu penting dan tapi mendesak, maka mungkin kita bisa coba delegasikan kepada orang lain atau minta bantuan kepada orang lain. Tapi kalau misalnya dia itu sebenarnya nggak terlalu penting dan dia nggak mendesak, ya udah hapus aja. Nggak usah dikerjain, nggak usah dipikirin gitu. Nah, ini adalah salah satu yang bisa membantu kita untuk set priority tadi. Seringkali ketika kita overwhelm, kayak banyak banget yang dikerjain. Begitu kita catat, oh banyak yang nggak penting juga ya ternyata gitu. Jadi ini bisa dipakai sama teman-teman gitu ya. Kalau ada yang mau praktek sekarang juga boleh gitu ya, sambil coba nginget-nginget apa ya hal-hal yang bikin saya kewalahan. Kita coba cek seberapa penting dia, seberapa mendesak dia. Kalau emang dia nggak terlalu penting dan nggak mendesak, udah nanti aja dikerjainnya. Atau ya udah sekalian aja nggak usah kita pikirin. Hemat tenaganya, hemat energinya, kayak gitu. Ini salah satu tools yang bisa dipakai sama teman-teman. Kita bisa lanjutkan dulu, Mbak Dona. Nah, kalau tadi time management, sekarang tentang batasan. Sebagai seorang pekerja remote, salah satu tantangan paling besar juga adalah tentang batasan atau boundaries. Baik itu batasan waktu, batasan apalagi, pekerjaan, atau batasan-batasan yang lain gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman nih, selama ini, batasan apa saja sih yang teman-teman punya terkait pekerjaan? Boleh nggak dibagikan di kolom chat? Apa batasan yang teman-teman punya? Mungkin boleh dibagikan. Apa batasan yang teman-teman punya? Apa boundaries yang teman-teman bangun? Apa boundaries yang teman-teman punya selama ini? Boleh mungkin dibagikan. Apa biasanya batasannya teman-teman? Apa kira-kira selama ini? Oke, batasan waktu ya berarti ini ya. Kalau malam coba buat nggak kerja dan habisin waktu bareng keluarga. Oke banget. Ada batasan apa lagi yang teman-teman punya yang lain? Ada lagi yang teman-teman punya yang lain? Adakah? Oke. Mm-mm. Jadi setelah working hours, nggak maksain diri harus balas chat gitu ya. Oke, oke banget. Apalagi yang lain? Jemput sekolah, oke. Jemput sekolah anak, oke. Jadi itu ada batasan ya. Pokoknya nggak apa-apa kasih kerjaan, tapi saya tetap harus ada waktu untuk jemput sekolah anak ya. Oke, itu oke banget. Apalagi yang lain, teman-teman? Batasan apa lagi yang teman-teman punya? Oke, membatasi di waktu istirahat ya. Usahain jam 12 selalu benar istirahat, selesai kerja di jam 5. Weekend usahain nggak balas chat kalau nggak penting. Wah, keren banget nih. Oke, jadi kayaknya teman-teman sebenarnya sudah ada yang membentuk batasan-batasan ya. Oke, kita lanjut dulu Mbak Dona. Hmm? Oke. Nah, oke. Ada yang bocor ya suaranya. Oke, nggak apa-apa ya. Baik. Nah, sebenarnya teman-teman kalau kita bicara teori sedikit gitu ya, yang namanya batasan itu ada tiga tipe. Ada yang uh, porous atau berpori, ada yang healthy boundaries, ada yang rigid boundaries. Kalau yang berpori ini, artinya batasan kita itu tuh kayaknya rapuh. Orang lain mudah masuk tanpa izin kita. Terus kalau misalnya yang rigid boundaries, itu tuh batasan kita tuh terlalu kaku, nggak ada komprominya, dan nggak ada orang lain yang bisa masuk. Kita sebenarnya perlu bahas dulu tentang apa itu boundaries. Boundaries itu adalah sebuah batasan. Batasan yang perlu banget kita miliki, setiap manusia miliki, tujuannya agar kita bisa punya interaksi yang sehat dengan orang lain, bikin kita ngerasa nyaman untuk melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, yang paling baik itu adalah boundaries atau batasan-batasan yang cukup sehat. Yang sehat ini gimana maksudnya? Artinya kita punya batasan yang cukup jelas,
tapi juga tetap bisa fleksibel seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu, dan sesuai kondisi. Gitu. Jadi kalau yang poros boundaries itu tuh misalnya gini, misalnya kita itu punya batasan misalnya tentang waktu jam kerja tadi gitu ya. Terus setelah jam 5 saya nggak mau diganggu. Tapi kalau batasan kita itu berpori atau sangat lemah, kita tuh nggak mengkomunikasikan itu kepada orang lain. Jadi setelah jam 5 ada orang yang balas, kita tetap balesin aja gitu. Dan akhirnya orang lain nggak tahu kalau kita punya batasan setelah jam 5 itu nggak kerja lagi kayak gitu. Nah itu contohnya sih eh, batasan yang berpori. Kalau yang rigid itu terlalu kaku. Jadi karena dia maunya jam 5, gue nggak mau diganggu kerja lagi. Jadi dia udahlah nggak bales, tapi kan sebenarnya kita juga perlu lihat seberapa urgent. Kadangkala ada eh, yang mengontak kita di luar jam kerja, tapi ternyata itu urgent dan harus segera dikerjakan gitu ya saat itu juga. Urgent banget gitu. Atau itu sangat-sangat berbahaya kalau kita nggak kerjain saat itu juga, menimbulkan sesuatu hal yang besar gitu ya. Kalau orang-orang yang punya rigid boundaries, karena dia bilang, ya kan pokoknya jam 5 nggak mau tahu, gue nggak mau kerja. Jadi mau ada yang penting atau bodo amat, gue nggak mau kerjain sama sekali. Nah itu rigid boundaries. Itu juga nggak oke, karena dia jadi nggak fleksibel kayak gitu. Jadi yang paling sehat, yang paling baik sebenarnya itu adalah yang di healthy boundaries ini. Jelas batasannya, tapi dia juga tetap bisa fleksibel. Bisa berubah seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, dan sesuai kondisi. Oke, kita lanjutkan, Mbak Dona. Ini adalah berbagai tipe dari batasan personal. Ada intellectual boundaries di mana kita bisa memahami atau kita bisa respect gitu ya dengan pendapat orang lain juga gitu. Kemudian ada physical boundaries di mana kita punya batasan seberapa kita bisa disentuh secara fisik. Lalu ada material boundaries, kita punya batasan terhadap hal-hal properti-properti kita, materi yang kita punya gitu ya. Termasuk juga salah satunya contohnya hutang gitu ya. Lalu kemudian ada emotional boundaries, seberapa kita bisa punya batasan terkait kondisi emosi kita gitu. Terus kemudian sexual boundaries, seberapa kita bisa ada batasan-batasan yang kita bentuk terkait dengan sexual interaction gitu. Terus kemudian ada lagi time boundaries, seberapa kita punya batasan terhadap waktu yang kita miliki. Jadi sebenarnya batasan itu macam-macam gitu ya. Kita langsung aja ke contoh penerapan dari boundaries ini kepada pekerjaan. Kita lanjut Mbak Dona. Ini adalah berbagai contoh penetapan batasan di tempat kerja, teman-teman semua. Yang pertama, memberikan feedback dengan cara yang baik. Sebenarnya itu juga adalah salah satu dari membangun boundaries yang cukup sehat, gitu ya. Yang kedua, batasan waktu untuk dihubungi tentang pekerjaan. Tadi teman-teman kayak rata-rata yang itu ya. Terus kemudian, tidak ikut terpengaruh dengan suasana hati rekan kerja yang sedang negatif. Kita yang bentuk batasan. Saya nggak mau terpengaruh dengan emosi orang lain. Jadi meskipun orang lain emosi lagi negatif, saya tetap bisa zen. Saya tetap bisa peaceful untuk bekerja kayak gitu. Kemudian batasan waktu kerja dan istirahat. Tadi teman-teman juga sudah ada yang punya gitu ya, yang ini. Lalu ini juga batasan teman-teman. Tidak menggosipkan hidup pribadi rekan kerja yang lain. Nah, sebenarnya itu juga adalah batasan. Lalu kita mampu mendelegasikan tugas. Itu juga sebenarnya adalah penetapan batasan. Lalu kita bisa meminta bantuan saat sedang membutuhkan bantuan. Itu juga adalah bentuk batasan. Dan yang terakhir, contoh yang lain adalah mengerjakan tugas sesuai job description kita. Itu juga adalah bentuk batasan. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman boleh juga tuh ya, diingat-ingat. Aduh, apalagi ya batasan-batasan yang mau saya tetapkan, yang tetap bisa fleksibel, yang juga bisa sesuai dengan nilai-nilai dari perusahaan, yang juga sama dengan nilai-nilai saya. Tuh, jadi bisa ya teman-teman nanti rancang-rancang direfleksikan lagi seperti itu. Kita lanjutkan dulu Mbak Dona. Nah, ini yang juga penting nih teman-teman. Waktu kita 24 jam sehari itu kalau kita pakai buat kerja terus, maka beneran akhirnya stigma yang melekat itu akhirnya jadi kenyataan bahwa we have no life. Kita sebagai pekerja remote sebenarnya penting juga untuk keep the balance. Kita juga perlu sadar gimana caranya biar kita keep the balance gitu ya. Hidup kita tetap harus seimbang. Yang pertama, sadari kebutuhan diri kita. Sadari bahwa kita juga punya kebutuhan lain selain pekerjaan, selain uang. Itu kita juga punya kebutuhan yang lain lagi gitu ya. Yang kedua, penting banget untuk punya hobi di luar pekerjaan kita.
agar kita hidupnya tetap bisa seimbang, biar kita tetap bisa punya energi dari tempat lain gitu. Yang ketiga, mengenali batasan diri kita yang tadi boundaries itu tetap harus sehat, tetap harus jelas. Lalu yang keempat, hindari membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus dengan apa yang bisa kita kerjakan. Lalu bangun suasana kerja yang positif buat kita. Agar kita itu juga bisa jadi seimbang gitu ya. Energinya tetap bisa positif, tetap bisa termotivasi, seperti itu. Lalu, yang ini yang penting, perlu kita tanamkan di diri kita. Sama ini nggak cuma kepada pekerja online ya, pekerja remote, tapi semua pekerja. Bekerja itu untuk hidup, bukan hidup buat bekerja. Artinya 24 jam hidup kita itu nggak harus selalu didedikasikan 24 jamnya itu untuk bekerja loh teman-teman. Gitu. Kita buat batasan, kita bikin agar seimbang. Kita lanjut dulu Mbak Dona. Ini adalah sebuah tools yang juga bisa teman-teman pakai. Kalau pernah dengar tentang Wheel of Life, ini juga bisa bantu kita untuk berefleksi. Sudah sejauh mana keseimbangan hidup kita? Di sini kita bisa lihat bahwa lingkaran ini dibagi kepada 8 bagian yang melambangkan masing-masing itu adalah berbagai aspek hidup kita yang lain selain pekerjaan. Mungkin hidup kita itu kan terdiri dari berbagai aspek ya teman-teman. Keluarga, percintaan, rekreasi, perkembangan diri di luar pekerjaan, kesehatan kita, kondisi ekonomi kita, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan kita di rumah, berbagai peran kita di rumah selain bekerja, kemudian karir kita, kemudian kebutuhan kita untuk berrelasi dengan orang lain di luar pekerjaan. Nah, ini semua. Teman-teman boleh nanti coba refleksikan. Sudah sejauh mana teman-teman itu cukup seimbang atau enggak gitu ya. Caranya gimana? Dengan Wheel of Life ini, di yang paling tengah itu, yang titik paling tengah, itu adalah nol. Kita kasih skor nol. Dan semakin keluar, itu tuh semakin besar skornya. Di mana di yang titik paling luar itu adalah 10. Teman-teman bisa coba memberikan nilai seberapa teman-teman memfokuskan diri teman-teman selama ini terhadap berbagai aspek ini. Kalau sangat fokus, ya mungkin dikasih angka 10. Kalau yang nggak terlalu fokus, mungkin di angka semakin mendekati tengah-tengah itu. Dari sini kita bisa lihat, apakah kita cukup puas atau enggak nih dengan gambaran dari titik-titik yang kita bangun itu. Akhirnya kan kita bikin garis ya, kita lihat gitu, seberapa dia cukup seimbang. Dan teman-teman juga bisa untuk coba refleksikan lagi, seimbangkan lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Seberapa teman-teman mau memfokuskan diri terhadap berbagai aspek-aspek ini gitu. Nah, ini adalah salah satu tools yang bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah gitu ya, namanya Wheel of Life. Kita bisa lanjutkan Mbak Dona sedikit lagi. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Bahwa ketika kita bekerja remote, sebenarnya penting juga loh untuk kita mengkondisikan diri kita dan ruangan di mana kita bekerja. Karena sebenarnya faktor ruangan, faktor kesiapan diri kita untuk bekerja itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita semangat atau enggak kerjanya, efektif atau efisien enggak kita selama bekerja. Kadang ketika kita bangun suasana, memang saya mau kerja nih, itu kita jadi lebih semangat, kita jadi lebih bisa produktif gitu. Karena bayangin kalau misalnya kita kebiasaan tidur dengan piyama, itu biasanya vibes-nya itu tuh vibes istirahat, vibes santai banget, vibes-nya itu ya udah saya mau leha-leha gitu. Jadi sebenarnya penting juga untuk mengkondisikan diri kita sendiri, menyiapkan diri kita dan ruangan di mana kita bekerja. Ada beberapa tips yang bisa saya berikan teman-teman untuk teman-teman yang bekerja secara remote gitu ya. Yang pertama, pastikan ruang bekerja teman-teman semua dimanapun itu rapih dan minim distraksi. Kalaupun teman-teman mau kerja di kafe, pastikan mejanya teman-teman itu rapih. Pastikan bahwa mejanya teman-teman itu tuh nggak berantakan, nggak penuh makanan gitu misalnya. Dan mungkin pastikan juga teman-teman jauh dari distraksi. Saya pilihlah kafe-kafe yang tenang, pilihlah sudut yang cukup tenang, yang nggak banyak orang ngobrol misalnya, jadi nggak terlalu banyak distraksinya, yang malah jadinya kita ikut dengerin itu orang gosip apa gitu ya. Jadi pastikan ruangannya cukup kondusif. Terus, pisahkan ruang kerja dan ruang untuk istirahat. Sebenarnya ini penting banget. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ngekos, bisa juga eh, nggak perlu ruangan, tapi pastikan ada pojokan yang memang khusus untuk bekerja. Jangan kerja di kasur, teman-teman. Satu, itu akan mengganggu istirahat, pola tidur teman-teman akan terganggu dalam jangka waktu lama.
Yang kedua, kitanya jadi nggak bisa mengkondisikan, nggak bisa membedakan gitu ya, ini saatnya saya bekerja atau istirahat. Karena otak kita itu sebenarnya kalau terus-menerus jadi otak kita pun akhirnya bisa membedakan, bisa cepat mengkondisikan, oh ini tempat tidur untuk istirahat bukan untuk kerja loh, gitu. Jadi pastikan ada ruang yang terpisah atau sudut yang terpisah dari teman-teman istirahat dan bekerja. Ini juga penting teman-teman untuk mencegah burnout sebenarnya. Agar ketika kita ngelihat tempat untuk istirahat, kita itu tidak mengasosiasikan tempat itu sebagai sesuatu hal yang jadi ancaman lagi buat kita, kayak gitu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, kondisikan diri sebelum bekerja. Pakai pakaian yang rapih selama jam kerja. Nah, itu juga penting, teman-teman. Jadi misalnya mau kerja ya udah pakai aja baju yang rapi, nggak harus formal, tapi paling nggak bukan baju buat tidur gitu, gitu ya. Kemudian siapkanlah tempat duduk yang cukup nyaman. Ini juga penting untuk menjaga postur tubuhnya tetap baik. Karena kalau kita bicara kesehatan mental itu sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi juga oleh kondisi fisik kita. Kalau misalnya kondisi fisik kita itu apa namanya terganggu secara postur, bikin kita sakit punggung, sakit pinggang, maka itu akan juga berdampak kepada kondisi kesehatan mental kita yang akhirnya jadi terganggu gitu. Nah, selanjutnya ini juga penting. Nah, ini juga bagian dari boundaries gitu ya. Informasikan kepada orang di sekitar kita tentang jam kerja kita untuk meminimalisir distraksi. Kalau ini memungkinkan untuk dilakukan, akan sangat baik gitu. Seperti itu. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan, Mbak Dona. Nah, kalau katanya pendiri Facebook nih, dia bilang, sebenarnya orang-orang itu bisa lebih produktif kerjanya dari rumah. Eh, Kadang kan orang suka bayangin, ah pasti lebih produktif kerjanya di kantor nih, sebuah tempat berbentuk kantor gitu ya, atau sebuah gedung besar yang isinya banyak orang bekerja. Sebenarnya nggak juga, kerja dari rumah pun juga bisa tetap produktif gitu. Em, Asalkan yang tadi kita tetap bisa disiplin, regulasi diri kita baik, kita mengkondisikan diri kita memang untuk bekerja, jadi kita itu sudah menyiapkan diri kita, kita preparation bahwa kita mengkondisikan mental kita saat ini saya harus bekerja, dan juga tadi tetap menjaga keseimbangan hidup kita agar nggak jadinya hidup buat kerja, tapi bekerja buat hidup. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Dona.